Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra yang kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari MD Pictures yang mana genrenya ini action komedi ya. Dan ini disutradarai oleh Odi Harahap yang berjudul Si Paling Aktor. Film ini berdasarkan novelnya Aditya Mulya yang mana dia juga di sini ikut menulisnya juga bersama Odi Harahap juga, terus dengan M. Alif Kifari dan juga dengan Rino Sarjono. Untuk film ini bercerita tentang Gilang yang diperankan sama Jordi Pranata yang punya mimpi jadi seorang aktor. Tapi sayangnya, walaupun udah 10 tahun berkecimpung di dunia seni peran ini, Gilang hanya bisa menjadi mentok-mentoknya karirnya sebagai figuran. Tapi memang justru disitulah sisi lucunya ya. Karena Gilang ini serius banget menjalani profesi figuran, seniat itu gitu si Gilang tuh. Terus bahkan riset karakternya aja ya, atau belajar bahasanya, yang misalkan dia di sini jadi zombie, ternyata zombinya misalkan sebagai orang Hong Kong ya dia juga belajar bahasa Cinanya. Bahkan dia sebagai hantu Jepang juga ya dia berusaha belajar sejarah Jepang dan juga belajar bahasa Jepangnya juga. Untuk menunjang karakternya yang padahal mungkin scene-nya memang cuma 3 scene atau cuma 3 detik atau bahkan ya scene-scene yang memang kalau kalian tidak perhatikan di filmnya ya pasti bakal lupa gitu. Apakah ada karakter figurannya atau enggak gitu. Suatu hari kejadian penculikan terjadi menimpa Gilang dan 3 orang lainnya dan di situ hidupnya mulai berubah, yang tadi jadinya seorang figuran sekarang bisa dibilang dia jadi ya aktor utamanya ya. Oke, lanjut aja kita ke yang disuka dari film Si Paling Aktor. Untuk yang pertama orang suka yaitu tema filmnya ya, karena di sini itu tema filmnya itu ngangkat sesuatu hal yang emang dunia film, terus kan ngebahas hal yang emang jarang disorot di dunia film, yaitu tentang ekstras atau figuran ya. Terus di sini juga dieksekusi dengan dengan lucu dan juga penuh aksi ya, khasnya Odi Harahap gitu. Dan harus diakui juga Jordi Pranata sebagai aktor utamanya yang memerankan figuran di film ini memang berhasil ya. Jadi ngebuktiin kalau memang Jordi Pranata ini bisa memerankan peran apa saja, genre apa saja, misalkan menye-menye atau filmnya romantis atau filmnya drama, ya pastinya Jordi tetap ngedeliver perannya dengan oke ya, keren sih Jordi. Terus di sini juga chemistry antara Yeyen dan Jordi juga oke ya, kerasa banget gitu hubungan antara ibu dan anaknya. Dan juga ini chemistry antara Jordi, Kevin Julio dan Baby Sabina juga di sini dapet ya. Terus juga di sini ada chemistry lainnya yaitu David Nurbianto dan Vidi Bule juga lumayan kocak ya di sini. Dan pastinya karena ini produksi MD Pictures ya, tentunya produksi value film ini udah nggak usah diragukan lagi lah. Soalnya kalau memang bukan PH-nya segede MD Pictures, kayaknya nggak akan works deh kalau ngegarap film Si Paling Aktor ini. Elemen komedi actionnya juga nggak akan didapat mungkin kalau PH-nya tidak segede MD Pictures. Sama film ini tuh fun banget sih buat para penikmat film Indonesia, atau bisa jadi fan service juga ya untuk para penikmat film Indonesia. Kayak contohnya mungkin adegan yang si Kevin Julio atau si Tegas ini kentut di mobil ya, kentut terus dikeluarin ke jendela, itu kayak ngingetin adegan di Pang In Love juga ya, film Pang In Love. Yang mana Pang In Love memang digarap sama Odi Harahap juga. Terus kayak ini si Kevin Julio pas ada adegan dia ngegigit orang, sebelum dia ngegigit dia berteriak darah suci. Itu kayak callback ke perannya si Kevin Julio di Ganteng-Ganteng Serigala. Jadi sebenarnya secara komedi kalau emang referensinya dapet atau nangkep pasti auto ngakak sih di film ini. Dan untuk menambah kekocakan film ini juga interaksi antara David Nurbianto dan Vidi Bule juga lumayan dapat spotlight ya, dan auto ngakak sih menurut saya. Dan cameo yang muncul di film ini juga nggak main-main ya, pokoknya bertabur lah dan bikin yang nonton pun ikut senyum-senyum lah. Dan oke, kita lanjut ke kurangnya dari film Si Paling Aktor. Mungkin untuk kurangnya ada beberapa bagian yang memang kurang greget ya, terutama di sisi cerita. Ya memang karena di sini juga plotnya kerasa tipis banget.
Ya mungkin fokusnya memang ke komedi, jadi agak dikesampingkan si drama atau romantismenya juga ya. Dan klimaksnya juga di sini pasti ketebak, dan beberapa motivasi karakternya juga contohnya kayak Rahel, terus kayak Tegas yang kenapa dia harus ikut nyelamatin si Kevin Sumitro ini bareng Gilang, itu kayak ya itu tipis banget gitu, kayak oh ya udahlah aku pengen ikut karena gini-gini, ya udah kayak cukup aja. Padahal kan enaknya ada alasan lain lagi yang menguatkan karakternya kenapa harus ikut dengan si Gilang ini. Dan lanjut juga kenapa ibunya Gilang, ya memang kan seorang ibu pasti selalu support anaknya, tapi di sini kayak kurang dijelaskan atau didetailkan kenapa si ibunya harus selalu mensupport anaknya yang bisa dikatakan mungkin sudah 10 tahun ya gagal kan, maksudnya sebagai aktor utama dan tetap jadi figuran yang mana tidak bisa membantu secara ekonomi ke ibunya juga kan, tapi ibunya tetap support aja. Ya ada hal manusiawinya gitu dari ibunya yang bisa ditonjolkan, ngeliatin gimana dia sebagai manusia, yang mana dia juga kan single parent membesarkan si Gilangnya ya kan. Kalau misalkan kita tahu alasannya, itu tuh bisa memperkuat si drama hubungan antara ibu dan anaknya. Bahkan mungkin untuk dialog yang sepowerful, aku percaya kamu bukan pecundang tapi kamu itu pejuang. Nah itu tuh kan sering banget diomongin sama ibunya, tapi sayangnya ya jadi kurang powerful gitu, karena emang kita nggak tahu kenapa ibunya tuh harus ngomong seperti itu. Dan karakter Ferdy Sulaiman dan juga Kenny juga di sini lumayan sangat disia-siakan ya, yang ternyata ya mereka karakternya ya udah gitu aja gitu. Di sini juga kan ada karakternya Ramli, yaitu yang diperankan Indra Birobo, itu lebih berasa backstory-nya sama Gilang, padahal dengan screen time yang bisa dibilang ya singkat gitu. Jadi bisa dibilang ada beberapa adegan yang memang works dan beberapa adegan yang memang dibuat untuk kepanjangan untuk alasan komedinya gitu. Terus sisi romantismenya antara Gilang dan Rahel juga di sini memang kerasa tipis banget. Padahal kalau di film ini bisa nguatin sisi drama, romantismenya, dan juga motivasi tiap karakternya. Ini bisa jadi another masterpiece novelnya Aditya Mulya yang difilmkan ya selain Jomblo. Tapi ya itu masih jadi kendala buat film adaptasi novel lah. Soalnya kayak berasanya kayak ngambil adegan-adegan yang penting atau yang oke-nya dari si novelnya, dan pas diadaptasi ke filmnya itu ngebikin si filmnya tuh jadi cerita di filmnya tuh ya tipis banget. Oke, langsung aja ke Cinescore untuk film Si Paling Aktor dari saya 7/10 karena ya masih enak untuk ditonton dan fun filmnya. Terus komedinya jalan, actionnya ada, dan chemistry para pemainnya juga lumayan solid ya di film ini. Terus film ini bisa tetap dinikmatin tanpa bikin kita ngerasa pengen buru-buru udahan nih filmnya tuh. Tapi itu opini pribadi saya ya. Jadi buat kalian yang udah nonton film Si Paling Aktor, menurut kalian bagaimana? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang udah baca novelnya terus nonton filmnya, gimana pendapat kalian? Boleh kita diskusi juga di kolom komentar. Dan buat yang belum menonton filmnya, silahkan ditonton di bioskop-bioskop terdekat, karena ini film komedi Baby Sabina yang menurut saya works ya dibanding film komedi Baby Sabina sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari saya. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.